Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai intelektual muda, kali ini bareng aku Enzi yang bakal nemenin malam minggu kamu di UKKPK Boys. Ngobrol santai bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Di segmen KBBI kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, jauh-jauh dari Another Sumatera Barat. Boleh disapa dulu, ada Kak Aisy. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Rohadatul Aisy, mahasiswa aktif S1 Pendidikan Matematika, dan aku merupakan Duta Genre Putri Kabupaten Agam tahun 2024. Wah, ada Kak Aisy di sini. Nama lengkapnya Rohadatul Aisy. Iya, betul Kak. Oke, berarti Kakak tadi dari jurusan Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika. Wah, sama-sama UNP nih. Iya, betul. Kebanggaan UNP dari Kabupaten Agam. Iya, betul Kak. Benar banget. Aku mau tahu dong Kak, kayak gimana sih perjalanan awal Kakak, kenapa kayak pengen banget ikutin Duta Genre terus sampai jadi winernya lagi. Boleh dong Kak di-spill? Oke, boleh. Awalnya itu mungkin karena Aisy punya ambisi yang lebih sedikit daripada yang biasanya gitu Kak, karena juga alhamdulillah lumayan berprestasi waktu itu di sekolah. Jadi tertarik dengan kegiatan kedutaan ini Kak. Terus juga karena ada di lingkungan Aisy itu juga ada yang bergabung dengan Duta, jadi Aisy kepo nih apa sih genre itu gitu. Setelah searching, lihat-lihat Instagramnya, terus ternyata kok seru juga kelihatannya program-programnya, kegiatannya. Jadi ya tertarik pengen bergabung dari SMA waktu itu Kak. Oh gitu, berarti Aisy pertama kali tahu genre ini karena ada di lingkungan Aisy yang ikutan Duta Genre ini. Iya betul Kak. Oh gitu, berarti ada nggak sih kayak persiapan apa nih, persiapan khusus atau mungkin ritual khusus yang Aisy siapin sebelum jadi Duta Genre ini gitu? Nah, jadi kan karena Aisy itu udah berniat masuk genre ini dari SMA Kak. Nah, mungkin karena keterbatasan satu dan lain hal, jadi Aisy berniat setelah masuk kuliah inilah daftar genrenya Kak. Nah, jadi waktu setelah Aisy menamatkan SMA, pendidikan di SMA Kak, Aisy udah mulai tuh nyari-nyari materi tentang genre, mempelajari genre, apa aja sih program-program genre itu Kak, untuk mempersiapkan diri di pemilihan berikutnya. Itu sih Kak kalau persiapannya. Oh, berarti emang udah ada persiapan sebelumnya ya, bukan kayak kucuk-kucuk langsung dateng gitu, enggak dong. Gini Kak, kalau misalnya kan orang ada nih yang emang dari dulu itu kayak kepengen masuk genre itu emang udah persiapannya dari SMA gitu kan. Kalau Kakak itu persiapannya dari SMA atau jauh sebelum SMA atau baru pas udah kuliah nih Kakak baru siap-siapin kayak gitu? Baru pas udah kuliah sih Kak. Kalau misalkan niatnya ada seperti yang Aisy bilang tadi Kak, niatnya udah dari kelas 10. Cuman ya keterbatasan itulah satu dan lain hal, jadi agak mengurungkan niat untuk mendaftar gitu Kak. Jadi pas udah kelas 3 itu rasanya udah mantap, tapi terhalang karena kelas 3 bakal ujian kelulusan juga Kak. Terus ujian masuk kuliah. Nah, setelah Aisy masuk kuliah itulah baru Aisy mempersiapkannya Kak. Oh, berarti udah kuliah baru dipersiapkan. Terus betul. Ini enggak sih kayak kan kuliah itu kamu kuliah di ini kan di Padang, kamu di Agam, yang Duta Genre Agam gitu. Itu enggak bentrok kah sama jadwal kuliah? Kayak mana cara kamu buat nge-manajemenin itu gitu? Sebenarnya sering bentrok sih Kak kegiatannya. Kalau manajemen itu kebanyakan alhamdulillah jadwal itu siang Kak, jadi sore itu free. Kalau misalkan besoknya ada kegiatan di Agam, jadi Aisy sorenya itu pulang ke Agam untuk kegiatan besoknya. Nah, sebenarnya juga ada bentrok di jadwal kuliah. Itu Aisy memang mengharuskan memilih salah satu gitu Kak, untuk mendapatkan posisi sekarang ini Kak. Oh oke. Tapi apa ya, pengorbanannya itu nggak sia-sia loh. Betul, alhamdulillahnya sih Kak. Tadi aku kan sempat dengar ya kamu tuh tertarik sama Duta Genre ini karena ada programnya gitu, program-programnya gitu. Boleh dong di-spill kayak program apa sih yang bikin kamu tertarik sama Duta Genre ini gitu? Nah, sebenarnya di genre ini kan ada 3 program unggulan ya Kak. Yang pertama itu mencegah pernikahan di usia anak, kemudian mencegah seks pranikah, dan yang terakhir menjauhkan dari nafsa. Nah, itu 3 program unggulannya Kak. Namun Aisy sendiri waktu pemilihan ada 2 program unggulan. Yang pertama itu dinamakan GETAS atau genre tanggap stunting. Ini lebih ke mengedukasi bagaimana sih cara pencegahan stunting, penyebab stunting, dan segala hal yang tentang stunting itulah Kak. Kemudian yang kedua ada genre fun. Genre fun itu bertujuan untuk
mengedukasi adik-adik atau anak-anak yang baru memasuki usia remaja, yaitu dari umur 10 sampai 14 tahun agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang 3 IC sebutkan tadi kan. Oh oke. Berarti dari kan tadi udah disebutin tuh sama IC ada kayak pencegahan stunting, terus ada juga kayak yang narkoba tadi kan. Iya, betul. Itu cara kayak penyampaiannya buat ke adik-adiknya itu biasanya seperti apa tuh? Nah, kalau sesuai dengan program IC tadi Kak, yaitu genre fun, itu tuh lebih ke mengajak bermain sambil belajar gitu Kak. Oke. Jadi IC akan mengajak adik-adik atau sasaran program IC ini untuk bermain, namun juga diselingi dengan pelajaran-pelajaran gitu Kak. Oh gitu, berarti setiap orang itu punya programnya masing-masing Iya, gitu. betul, Kak. Jadi IC itu ngambil program apa fun tadi? Genre fun dan getas. Oh, genre fun sama getas. Iya. Itu kenapa ada nggak sih alasan kamu buat ngambil genre fun sama getas tadi? Itu kenapa? Oke, kalau genre fun sendiri Kak, melihat di lingkungan IC sendiri masih banyak tuh Kak remaja-remaja yang seperti hilang arah dan terjerumus kepada 3 hal tadi. Oke. Makanya IC ingin lebih ke pencegahan sejak dini aja Kak, agar mereka itu ada pegangan saat mereka memasuki usia remaja yang labil, yang terbilang labil ya Kak. Jadi mereka itu tidak hilang arah, sudah ada pegangan untuk merencanakan kehidupannya gitu Kak. Karena genre ini sendiri kan generasi berencana Kak. Oh gitu. Terus kayak kan program kamu tadi tuh ada dong sasarannya kemana? Biasanya kamu tuh sasarannya buat anak SD kah, atau untuk anak SMP atau anak SMA atau masyarakat secara umum? Kalau genre fun sendiri, sasaran IC itu seperti yang IC bilang umur 10 sampai 14 tahun itu biasanya IC sosialisasi ke SD-SD, SMP dan PIK-R yang ada di Kabupaten Agam. Kalau getas itu sendiri untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Agam Kak. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, stunting itu kan bukan disebabkan oleh si anak itu sendiri Kak. Iya benar. Oh seperti itu ya ternyata. Kayak mana tuh kamu mempersiapkannya? Itu kan secara tuh kayak luas banget satu Kabupaten Agam. Terus ada juga ditambah sama anak-anak sekolah. Itu berapa lama persiapan kamu buat nyiapin itu? Program itu kan? Iya, programnya itu. Kalau program itu sendiri ya Kak, IC dari awal audisi itu sekitar akhir Februari dikasih deadline kalau nggak salah cuma beberapa minggu Kak. Jadi dalam beberapa minggu itulah IC merancang program tersebut Kak. Oh berarti nggak lama ya, cuma dikasih beberapa minggu. Terus tadi aku dengar kamu ada audisinya. Oh, iya. Iya. Itu awalnya berapa sih yang mendaftar di Duta Genre ini? Terus sampai akhirnya dapat nih finalisnya ini. Ada nggak proses di balik itu gitu? Oke, kalau awal tahap pendaftaran ya Kak, dari mulai daftar mengisi G-form, terus dan berkasnya itu yang terdata sekitar 120 lebihan lah, kurang lebih Kak. Oke. Nah, terus setelah itu kita ada tes tulis dan wawancara, itu seputar pengetahuan kita tentang genre, kemudian BKKBN dan semacam itulah Kak. Kemudian wawancaranya juga seputar program kita, minat bakat dan lain-lain gitu. Nah, setelah kita melewati tes tulis dan wawancara itu, nanti kita akan dipilih 7 pasang finalis Kak. Oke. Terus dari kan tadi udah dapat tuh 7 pasang finalis. Itu langsungkah ke finalisnya, maksudku langsung ke grand final kah, atau nanti ada dulu nih kayak karantina atau kayak ada seleksi lagi, atau ada nggak hal lain sebelum terjadi grand final kayak itu? Tentunya ada ya Kak. Setelah kita pengumuman 7 pasang finalis itu, setelah itu kita bakal ada technical meeting yang pertama. Kemarin itu lokasinya di Lawang Park. Kemudian technical meeting yang keduanya di kantor dinas Dalduk KB PPPA di Lubuk Basung. Kemudian prakarantinanya di Villa Hillcrest, yaitu Villa Bupati di AP Angke. Kemudian yang terakhir karantinanya di Belairong Rumah Bupati di Lubuk Basung Kak. Kemudian barulah saat itu tuh langsung ke grand final. Oh oke. Gimana sih perasaan kamu pas sudah masuk grand final kayak ini first time kamu kah untuk ikutan kayak duta-duta semacam ini? Iya, first time ini Kak. Wah, first time langsung menang ya intelektual muda kayak wah luar biasa banget. Gimana tuh rasanya? Rasa kamu kayak ini kemenangan final pertama aku gitu. Kamu ada kayak sempat insecure gak sih sama finalis-finalis yang lain? Secara kan yang lain tuh mungkin ada yang udah punya pengalaman di bidang ini gitu. Ya sebenarnya aku insecure banget sih Kak, merasa
agak kurang gitu daripada finalis-finalis yang lainnya gitu Kak, karena keterbatasan waktu juga Kak, karena aku kan kuliah di Padang sementara kegiatannya di Kabupaten Agam itu Kak. Jadi aku kayak ngerasa ini siap nggak ya gitu, harus begini harus mengorbankan salah satu gitu Kak. Jadi agak ngerasa agak ada ke pressure sih dikit Kak gitu. Oke. Wajar sih kalau ke pressure, apalagi kamu juga bolak-balik kan, Iya, bolak-balik betul. Padang Agam kayak gitu. Terus pas udah nyampe finalis, pas nyampe finalis ada nggak sih orang yang emang ngedukung, ngesupport kamu banget sampai di titik ini gitu? Iya, alhamdulillahnya Kak, dukungan dari orang tua itu pasti ya Kak. Orang tuaku sangat mendukung banget kalau di bidang prestasi yang seperti ini gitu Kak. Terus juga dari teman-teman aku yang selalu support aku, mulai dari persiapan audisi kemarin, tes tulis, wawancara, technical meeting dan sebagainya macamnya. Dalam proses itu teman-teman aku juga berperan besar Kak dalam hal tersebut. Oh gitu. Terus kamu kan udah jadi finalis nih ceritanya. Terus ada nggak sih kepikiran mau ikut lagi di yang lain, atau ada aturan tertentu nih selama berapa lama udah menjadi finalis itu nggak boleh ikut ini dulu atau gimana? Setelah jadi finalis atau sudah pengumuman grand final ini Kak? Dua-duanya deh boleh. Kalau selama menjadi finalis itu tentu aja nggak boleh ya Kak untuk daftar ke kedutaan yang lainnya gitu. Kalau misalkan setelah jadi winner ini kita harus menyelesaikan jabatan kita selama 1 tahun. Setelah itu baru boleh untuk daftar lagi di kedutaan yang lainnya gitu Kak. Oh berarti emang ada masa jabatannya dulu, betul. setahun. Emang kalau boleh tahu nih, jabatannya itu di sana tuh jadi apa gitu? Kalau IC sendiri kan di sini jadi the winner ya Kak. Iya. Jadi jabatan IC di sini menjadi Duta Genre Putri Kabupaten Agam. Nah, yang lainnya mungkin ada runner up 1, runner up 2, Duta Entertain, Duta Favorit, kemudian ada Duta Genre juga. Oh, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak kan sekarang nih winner Duta Genre gitu. Kenapa Kakak milih Duta Genre? Secara masih banyak tuh kayak duta-duta yang lain. Apalagi kayaknya akhir-akhir ini aku lihat emang banyak banget deh program perdutaan ini gitu. Kenapa Kakak milihnya Duta Genre? Karena Duta Genre ini sendiri kan Kak, sasaran utamanya itu remaja. Jadi karena aku masih tergolong remaja kan, masih sangat remaja. Oke. Jadi IC merasa inilah bidang IC gitu Kak di remaja ini. Makanya IC memilih forum genre inilah untuk daftar dan mengasah kemampuan IC juga tentunya Kak, dan menambah pengalaman dan wawasan. Oh gitu. Emang genre ini kayaknya udah kamu sasar dari SMA kan? Iya, betul. Oh dari SMA udah ini ya. Pokoknya nanti pas kuliah aku harus ikutan Duta Genre Iya, gitu. betul. Kenapa milih tahun ini? Kenapa kan masih bisa tuh beberapa tahun lagi gitu? Karena IC merasa kalau misalkan nggak sekarang mungkin akan lebih telat lagi ya Kak kalau nggak sekarang daftarnya gitu. Dan IC juga memilih genre ini karena bisa jadi batu loncatan untuk yang selanjutnya gitu. Oh gitu. Emang ada ya kayak batasan umur atau batasan usia buat ngikutin Duta Genre ini? Batasannya itu dari umur 17 sampai 24 tahun dan belum menikah Kak. Oh oke. Berarti saingan kamu ada tuh yang di atas-atas berarti? Iya, ada pastinya Kak. Kayak mana tuh cara? Oh ya di sana tuh kayak kita sesama harus kayak manggilnya tuh kayak kakak atau abang, atau kalau misalnya kita seangkatan udah manggil nama aja gitu? Iya gitu aja, kalau seangkatan manggil nama aja, cuman kalau di angkatan atas ya manggil kakak dan abang gitu. Oh berarti misalnya kayak kan tadi 17 sampai 24 tahun. Itu kamu sekarang udah berapa? 19 tahun. 19 tahun. Misalnya ada nih yang misalnya ikut tahun lalu dia ikut umur 17 tahun. Terus sekarang dia baru 18 dong. Which is betul. itu kayak lebih muda dari kamu. Jadi itu kamu harus manggil kakak juga. Kalau misalkan untuk di forum atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan forum itu tentu aja harus manggil kakak karena senior kan Kak. Cuman Iya. kalau untuk di luar itu boleh manggil senyamannya aja gitu Kak. Oh berarti emang ada aturannya buat di forum tersebut gitu. Sebenarnya aturan tertulisnya enggak mungkin ya Kak. Oh, Cuman oke. lebih ke attitude kita aja kepada senior gitu Kak. Oh kayak kalau orang Korea ngomongnya apa, sanbe gitu ya. Aduh. Terus ada nggak sih Kak
sebelum ini kakak ngikutin organisasi-organisasi kayak mungkin dari sekolah dulu, dari SD misal ngikutin dokter cilik gitu. Iya pernah ikut dokter cilik. Terus waktu SMP ada misalnya ikut kayak OSIS atau kegiatan-kegiatan kayak gitu, sebelumnya udah pernah kak? Pernah kak, aku dari SD seperti yang kakak bilang tadi ikut dokter cilik. Habis itu waktu SD itu aku juga ikut pramuka, terus SMP aku ikut pramuka juga kak. Di SMA aku ikut OSIS 2 periode. Terus sekarang aku join ini kak, sekolah model. Sekolah model apa tuh? Sekolah model ini tempat aku training gimana cara kita bersikap tentang beauty. Ada beauty kelasnya, terus nanti ada kelas public speakingnya, ada kelas etnik, dan tentu aja yang utama itu mengajarkan kita gimana cara kita catwalk, tampil di depan umum gitu kan. Berarti itu emang kamu sendiri yang mau daftar itu atau emang program dari Duta Genrenya juga? Enggak kak, emang aku dari aku sendiri yang pengen daftar di sekolah model itu kak. Oh berarti nggak apa-apa nih kalau kamu misalnya ikut Duta Genre, terus kamu masih ikut organisasi yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu nggak ada aturan yang melarang gitu kan? Enggak kak, cuman kalau untuk yang perdutaan itu baru ada kak. Setelah kita menjabat baru boleh daftar duta lain. Kalau misalkan organisasi yang lain itu nggak apa-apa sih kak. Berarti misalnya kamu udah selesai nih 1 tahun, sekarang 2024, nanti 2025 bulan Mei misalnya ya, bulan Mei ada nih duta yang lain, boleh aku daftar? Berarti itu boleh kamu daftar gitu? Boleh kak, boleh. Oh boleh gitu. Oh oke. Terus setelah mengikuti kayak kegiatan Duta Genre ini, apa sih kayak dampak terbesar yang kamu rasain dari kamu ngikutin Duta Genre ini? Apalagi kamu jadi pemenangnya kan? Ya alhamdulillah. Yang aku rasain itu yang pastinya orang-orang lebih mengenal aku kak. Relasi aku lebih luas juga. Terus aku juga dapat banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah aku dapatkan selama proses untuk mendapatkan Salempang winner ini. Tentu aja ya kak. Terus juga wawasan yang lebih luas tentang stunting, gizi, kesehatan reproduksi, kemudian mental health, dan yang berkaitan dengan remaja lah gitu kak. Oke. Tadi kamu kan ini ya, kamu di Duta Genre ini banyak kayak tentang kesehatan kan? Iya betul. Sedangkan jurusan kamu tuh matematika. Kenapa jadi ngambil matematika tuh? Aduh iya, alasan aku ngambil matematika itu karena aku ngerasa matematika ini ilmu pasti gitu kak. Jadi nggak akan berubah gitu kak. Jadi aku bisa lebih gampang untuk mempraktekannya. Apalagi nanti jurusan aku ini nanti ujungnya akan jadi guru kan kak. Iya. Nah aku akan lebih gampang mengajarkan kepada siswa-siswa aku nanti karena tidak akan berubah gitu ilmunya. Oke. Berarti ngambil pendidikan matematika, bukan betul. Matematika murni. Bukan kak. Oh oke. Terus ya yang aku bilang tadi kayak pengaruh dari kamu ngikutin kegiatan ini apa sih gitu? Pengaruhnya itu ya ke diri aku sendiri gitu ya kak. Yang pertama itu ya seperti yang aku bilang tadi, lebih banyak dikenal orang. Kalau misalkan lebih dihargai juga sih kak. Sebelum aku ikut ini adalah beberapa orang atau oknum gitu yang sempat merendahkan aku gitu kak. Kayak sempat nggak percaya dengan diri aku saat aku bilang mau daftar ini nih gitu. Jadi dia bilang kayak kalau misalkan kamu gini mending nggak usah deh gitu. Ada sesuatu hal gitu yang membuat dia tidak percaya kepada aku gitu kak. Cuman ya alhamdulillahnya aku bisa membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa, dan aku sekarang di sini menjadi Duta Genre Putri. Hebat banget. Tapi emang loh kalau misalnya kita ngedengerin kata orang terus, itu bakal jadi, kalau misalnya bukan kita jadiin bahan pukulan buat kita, itu nanti bakal bikin kita down. Tapi kalau misalnya itu jadi pukulan buat kita buat maju, itu malah bikin hal yang bagus banget gitu. Betul. Terus ada apa kayak, ada nggak sih motivasi terbesar kamu buat ngikutin ini itu karena apa? Motivasi terbesar aku itu karena mungkin bisa dibilang ya kak, bisa dibilang aku ini haus prestasi mungkin ya kak, gitu, haus capaian gitu. Jadi selalu pengen ada yang diraih, selalu pengen ada yang dicapai gitu kak. Jadi pengen membuktikan lah gitu bahwa aku bisa mencapai ini gitu. Oh berarti emang ada ya, mungkin ada kamu setiap tahun kayak goalsnya, pokoknya betul. Tahun ini aku harus ngambil ini gitu. Berarti tahun lalu apa dong? Tahun lalu itu mungkin masuk ke UNP di pendidikan matematika. Emang ngincer UNP dari awal ya. Terus
Ini Deng, aku mau tahu kayak gimana cara kamu buat ngebagi waktu kuliah tadi. Terus sama kayak kan tugas pasti kepepet-pepet juga Iya, nggak sih? Apalagi di UNP pakai sistem e-learning di mana nanti kalau misal kamu telat itu merah gitu. Iya, bakal overdue. Iya, bakal overdue. Itu kamu kayak mana cara ngebagi waktunya? Kalau aku sendiri Kak, alhamdulillahnya jadwal aku itu kan nggak terlalu mepet ya Kak. Mhm. Kayak misalkan di satu hari itu cuma satu matkul atau dua gitu. Mhm. Jadi setelah aku kelas itu aku bakal mengerjakan tugas aku gitu Kak, nyicil-nyicil tugas. Kemudian aku submit gitu. Terus untuk kegiatan yang di agam itu aku akan ini Kak, memanfaatkan waktu libur aku yang di Sabtu Minggu itu Kak. Jadi misalnya setelah aku kuliah hari Jumat itu aku bakal pulang ke agam untuk melakukan kegiatan-kegiatan genre ini. Contohnya kemarin aku habis balik dari Bukit Tinggi kemarin Kak. Jadi emang kegiatan buat Duta Genre ini emang selalu weekend atau pas weekdays ada juga? Sebenarnya itu tergantung dari kitanya masing-masing itu Kak, kapan menentukan jadwal yang bisa gitu Kak. Oh, berarti nentuinnya bareng-bareng nih sama peserta yang lain. Iya, betul. Jadi rata-rata pesertanya itu maunya pas weekend. Iya, karena rata-rata juga pada sekolah kan Kak. Iya, apalagi sekolah ada yang kuliah juga. Betul. Dominannya anak sekolah atau anak kuliah? Dominan anak sekolah sih Kak. Oh, kenapa tuh? Karena mungkin lebih minat anak SMA itu lebih besar ke bagian remaja. Ini kan bagian remaja nih Kak, genre ini. Mungkin ya minat itu lebih besar gitu dari anak sekolah. Oke, apa sih kayak pelajaran yang kamu dapat kayak pelajaran yang kamu siapkan untuk kayak materinya deh buat kamu ngedaftar di Duta Genre ini? Apa yang ngedorong kamu kayak aku yakin aku bakal lolos ini, aku harus ikut ini gitu? Aduh, apa ya Kak? Kalau materinya sendiri Kak, yang aku persiapkan itu tentang balik lagi tentang stunting, karena program utama enggak utama juga, cuman program genre ini yang itunya paling utamanya itu stunting gitu Kak. Stunting, kesehatan reproduksi, kemudian tentang mental health yang sekarang lagi marak-maraknya kan Kak. Mental health, abis itu tentang narkotika, pencegahan narkotika, pergaulan bebas gitu-gitulah Kak. Terus aku yang bikin aku yakin aku bisa masuk itu karena ya itu tadi Kak, persiapan aku yang sudah menurut aku sudah matang gitu Kak. Apalagi udah nyiapinnya dari SMA, Iya, ngincarnya dari SMA nih. Wajar dong kalau bisa sampai sejauh ini, sampai jadi winner lagi. Alhamdulillah. Terus kan kamu udah jadi winner nih sekarang. Ada nggak kayak program dari genre yang emang harus dilakukan sama duta genre yang menjadi pemenang yang jadi winner ya gitu? Ada Kak, nanti itu kita bakal briefing atau bakal menentukan program apa yang bakal kita lakukan selama setahun ke depan Kak. Terus juga program apa yang bakal kita bawa untuk menuju ke provinsi Kak. Oh gitu. Terus tadi kan ada 7 finalisnya. Iya, betul. Nanti di grand final itu bakal kebagian semua kah? Misal nanti yang satu jadi duta sosmed gitu. Terus ada juga kayak di winnernya kan. Paling winner ada kayak sepasang. Iya, kayak sepasang gitu. Ini kan ada 7 pasang. Itu kebagian semua atau ada juga yang nggak kebagian? Kebagian semua Kak. Oke, ada apa aja tuh? Kalau yang pertama itu tentu aja ada winnernya, ada sepasang kan Kak. Terus ada runner up 1, runner up 2, kemudian duta favorit, duta entertain, abis itu video profil terbaik, look terbaik, sama itu sih aku rasa Kak, sama pick air terbaik Kak. Oke, berarti dari 7 itu emang kebagian semua. Betul. Terus nanti pas sudah selesai pengumuman di grand final itu ada programnya masing-masing, itu beda-beda juga Kak? Itu Kak, kalau misalkan untuk program selama 1 tahun menjabat itu Kak, kita nanti bakal merumbukan bareng-bareng Kak. Program apa yang bakal kita angkat untuk dilakukan selama setahun ke depan itu Kak. Oke, berarti bukan ada kayak misalnya nih yang jadi pemenang di sosmed misalnya kan, itu nanti dia buat jadi bagian dokumentasinya gitu. Terus misalnya kalau kamu yang jadi winnernya itu nanti kamu jadi ketuanya atau kayak mana gitu, nggak ada? Iya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oh, kurang lebih seperti. Kan kemarin ada nggak sih di Agam kan ada kena bencana tuh, ada nggak program dari Duta Genre Agam sendiri buat bencana itu?
Nah, seperti yang aku bilang tadi Kak, kemarin hari Sabtu aku kan baru balik dari Kabupaten Agam yang terkena bencana itu, musibah ya Kak. Musibah. Iya. Kalau program itu kami nama programnya Gaul Kak, Genre Agam Peduli. Jadi di situ kami mengadakan kegiatan traumatic healing untuk adik-adik yang terkena dampak bencana tersebut, kemudian membagikan sembako langsung ke korban-korban yang terkena dampak tersebut Kak. Oh gitu. Aku tadi dengar ada traumatic healing. Itu tuh apa tuh? Traumatic healing itu kayak semacam kegiatan untuk tujuannya untuk menghibur adik-adik tersebut agar tidak kepikiran atau tidak teringat terhadap bencana yang sudah dilaluinya gitu Kak. Oh, ada nggak sih kayak contohnya dari traumatic healing itu yang kamu laksanain di Kabupaten Agam itu? Kalau kemarin Kak, aku mengajak adik-adik itu bermain untuk menggambar gitu Kak. Nanti akan kami beri apresiasi dalam bentuk hadiah snack gitu Kak, paket-paket snack, hadiah buku gambar, terus juga ada pewarna, pensil dan makanan-makanan gitulah Kak. Berarti kan kalau kayak gitu butuh dana nggak sih? Biasanya betul. Duta Genre ini dapat dananya dari mana? Kalau kemarin itu Kak, dana kami untuk Gaul itu kami kumpulkan melalui galang dana Kak. Ya, jadi kami bagi dua antara Agam Timur dan Agam Barat yang domisilinya kan tentu beda-beda ya Kak domisilinya. Yang bagi Duta Genre yang berdomisili di Agam Timur meminta menggalang dana di Agam Timur, dan yang domisilinya di Agam Barat galang dananya di Agam Barat gitu Kak. Udah berapa lama tuh Kak ngadain galang dananya tuh berapa hari gitu? Galang dananya sekitar 4 harian lah Kak. 4 hari. Dari kapan mulainya? Dari hari Sabtu kemarin, Sabtu satu laginya Kak. Oh, berarti sekarang udah nggak ada lagi atau masih ada nih? Kayak ada nggak sih yang bisa, kalau misalnya ada orang yang mau nge-transfer misalnya mau ngasih bantuan, ada nggak sih pihak yang bisa dihubungi gitu? Oh ya, nanti bakal diinfokan mungkin di IG Genre Kabupaten Agam ya Kak. Jangan lupa follow ya. Terus kakak kemarin ke sana, itu ngelihat nggak sih kan kayak kondisi masyarakat di sana itu seperti apa Kak? Kemarin ya Kak, pas aku bagi-bagi sembako itu aku kan langsung langsung ke rumah korban yang terkena dampak itu Kak. Nah jadi aku tuh membagikan ke korban-korban yang emang betul-betul membutuhkan, yang rumahnya udah hancur, disapu air gitu Kak. Jadi mereka itu digabung dalam satu rumah itu terdapat 5 kakak Kak. Jadi mereka semua berkumpul di rumah itu. Terus aku juga dengar cerita dari mereka, ada yang terombang-ambing di air pas air itu, terus ada yang kebentur ini segala macam, terus ada yang dadanya kena papan sampai itu masuk rumah sakit dan baru keluar kemarin Kak. Terus ada juga keluarganya yang meninggal, anaknya yang meninggal, terus ada yang hanyut sampai beberapa kilometer gitu Kak. Wah berarti parah banget di sana ya. Kakaknya sendiri nggak kena kan sama? Alhamdulillah aku nggak kena Kak, karena aku di Agam Barat Kak, di bawah bagian ke arah ke Pasaman gitu Kak. Berarti yang kena di sana Agam Timur. Iya betul. Terus pas kakak dengerin cerita kayak gitu, ada nggak sih kayak hal yang harus disyukuri gitu? Iya tentu aja ya Kak, karena gimana ya Kak, mendengar cerita-ceritanya itu, apalagi mereka itu kayaknya cerita kayak udah benar-benar ikhlas, ya mau nggak mau harus ikhlas ya Kak. Bener. Jadi aku kayak ngerasa sedih aja, kayak kurang bersyukur nih udah dikasih kenikmatan sampai sekarang gitu. Cuman kayak ngerasa malu juga sama korban-korban tersebut, ngerasa kurang bersyukur sudah dikasih kenikmatan seperti bener. ini Kak. Terus kemarin kan sebenarnya kayak sempat keputus nggak sih jalannya buat ke Padang? Akses kamu ke Padang gimana jadinya? Kemarin itu aku lewat Malala Kak, karena mungkin karena itu kan jalan utama ya Kak, penghubung antara Bukit Tinggi sama Padang, jadi mungkin emang agak cepat diperbaiki orang yang bagian Malalanya itu Kak. Berarti emang ada alternatif lain buat ke sana. Kamu ke sana biasanya itu pakai apa? Kalau aku pakai transportasi umum Kak. Pakai bus. Pakai transportasi umum. Berarti nggak ada disediain dari kayak Duta Genre-nya gitu buat ke sana? Enggak Kak. Berarti emang harus ada dana sendiri juga. Sebenarnya dana dari forumnya sebenarnya ada Kak, cuman ya tergantung kita lagi gitu Kak, bagaimana memanagenya gitu. Terus juga sebenarnya angkutan dari ini Kak, dari forumnya ada, dari kantor dinas gitu Kak. Ya tergantung ini tergantung koordinasi kita dengan pihak-pihak tersebut Kak. Gitu. Terus kemarin itu kan kamu dari
jadi duta genre agam, tapi kamu domisilinya sekarang berarti lagi di Padang dong? Iya betul. Kayak mana caranya kamu bisa ikut duta genre agam, sedangkan kamu tuh di Padang gitu? Kalau aku sih itu karena aku ngerasa ya rumah aku di Agam tentunya ya Kak, makanya aku ikut di Agam. Ya gitu sih Kak, bolak-balik dari Padang Agam gitu Kak. Berarti ada persyaratannya gitu nggak sih buat jadi duta genre agam ini? Apa aja syaratnya? Persyaratannya kemarin berkasnya itu cuma kayak formulir, abis itu surat izin orang tua, surat perjanjian duta, kemudian surat minat bakat, kemudian itu sih Kak kalau yang dari berkasnya Kak. Oh berarti kalau misalnya kayak gitu boleh dong, aku nih misalnya aku orang Padang, aku mau ngikut duta genre agam gitu, boleh nggak sih? Sebenarnya boleh, cuman kayak peluang untuk lulusnya itu mungkin kecil ya Kak. Oh berarti ada juga dong diminta kayak KTP kah atau Iya KK betul, ada gitu? ada data diri. Ada iya. data dirinya berarti ada diminta juga. Iya ada Kak. Oh gitu, oke. Ada nggak sih Kak kayak harapan Kakak setelah menjadi winner ini, harapan Kakak deh buat duta genre Kabupaten Agam ini buat kedepannya? Kalau harapan aku sendiri untuk forum genre Kabupaten Agam ini Kak, tentu aja semoga dapat semakin berkembang, semakin solid. Terus aku sendiri pribadi sebagai winner Kabupaten Agam 2024 itu dapat membanggakan lah bagi forum dan menjaga nama baik forum Kak. Oh oke. Terus sekarang kita kan tadi nih kakaknya udah ngasih harapan. Kita beralih ke yang seru-seru deh. Oke, boleh. Tadi kan ini udah kayak serius banget ya. Kita ngebahas tentang materi-materi di duta genre, terus ada juga kayak persyaratan gimana. Sekarang kita mau main nih. Kita sekarang ke segmen pernah gak pernah. Aku mau nanya, pernah gak pernah kakak keteteran belajar karena jadi duta? Pernah. Terus pernah gak pernah kena marah sama orang tua karena sibuk jadi duta genre ini? Pernah. Kenapa tuh? Karena ini aku nih termasuk orang yang lalai terhadap kesehatan mungkin ya Oh, Kak. oke. Makan itu aku kayaknya agak sulit, jadi dimarahinnya karena itu Kak, karena sibuk ini jadi lupa makan gitu. Oke. Sama nih kayak yang mau aku tanya satu lagi. Pernah nggak pernah telat makan? Tadi udah kejawab ya. Terus ada nih, pernah nggak pernah tidurnya nggak teratur? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin gimana ya Kak, udah sebenarnya kalau kita udah kecapean kegiatan itu malah harusnya cepat tidurnya. Iya, Kak. bener. Cuman mungkin ini karena pengaruh HP juga, karena ngerasa scroll TikTok itu kewajiban. Iya bener lagi. Itu belum scroll TikTok, jadi scroll TikTok dulu, terus ya kebablasan lah jadinya sampai jam 2, jam 3 baru tidur, padahal besok paginya mau kuliah. Iya gitu. Ya generasi Z banget sih kalau misalnya nggak scroll TikTok, Iya. nggak, kayaknya ada yang kurang deh dalam hari itu gitu. Iya. Terus pernah nggak pernah bolos mata kuliah untuk ngikutin duta genre ini? Pernah. Pernah. Ya malahan aku pernah bolos UTS loh Kak. Sampai sekarang aku belum UTS susulan. Aduh, terus gimana dong? Udah dihubungi kok dosennya dan sedang mencari jadwal untuk UTS susulannya Kak. Oke, itu tadi aku udah ngedengerin bolos mata kuliahnya gara-gara genre itu tadi. Iya. Itu pas apa tuh, pas karantina kah atau pas lagi pelatihan atau gimana? Iya pas selama proses inilah Kak, kan tadi seperti yang aku sebutkan prosesnya itu ada technical meeting 1, technical meeting 2, pra-karantina dan karantina serta grand final ya Kak. Selama itu juga aku ngerasa selama itu aku bolos gitu Kak, bolos beberapa Mata kuliah. iya. Tapi belum nyampe 3 dong. Iya belum. Jangan nyampe 3, kalau 3 Iya. soalnya udah berabe gak sih? Betul. Susah ngatur jadwal sama dosennya nanti. Terus pernah gak pernah kakak tuh pernah gak pernah kakak ngelihat di sana tuh ada yang cinlok gak sih? Aduh, kalau cinlok ya Kak, mungkin sampai sekarang belum ada karena kami merasa di situ juga keluarga semuanya kan Kak. Karena udah ngerasa kayak saling bersaudara aja, ngerangkul satu sama lain. Jadi sampai sekarang mungkin belum ada. Oke, berarti sejauh ini sistemnya kekeluargaan Iya, banget betul. ya. Kakak kan udah masuk ke ini nih, ke duta genre
nanti selanjutnya provinsi. Berarti udah masuk kayak ada yang duta genre dari Padang, ada duta genre dari Bukit Tinggi. Itu udah masuk ke dalam grupnya tuh, Kak? Belum, Kak, karena nanti mungkin akan dimasukkan pas kan seperti yang proses aku di Kabupaten Agam kemarin. Nah, itu juga ada nanti bakal technical meetingnya dan proses-proses lainnya lah, Kak. Mungkin di situ baru diinikan. Sekarang masih persiapan gitulah, Kak. Persiapan menuju grand final yang di provinsi itu, Kak. Oke, berarti provinsi kapan tuh bukanya? Biasanya, Kak, kalau di yang sebelum tahun-tahun sebelumnya itu grand final yang di provinsi itu bulan Juli, Kak. Cuman untuk tahun sekarang belum tahu lagi jadwal pastinya kapan, Kak. Oke, boleh dong, Kak. Kita tadi udah banyak banget ngobrolin tentang duta genre sama kehidupan Kakak juga nih, kesinggung-singgung dikit. Boleh dong, Kak, aku minta closing statementnya sama Kak, kayak harapan atau kayak tips, boleh gitu, atau apa aja deh, pokoknya buat closing statement. Oke, boleh. Harapan aku mungkin untuk remaja-remaja yang ada di Kabupaten Agam terkhususnya, ya, Kak, untuk dapat merencanakan kehidupannya dengan baik, karena kita harus merencanakan kehidupan agar 5 transisi kehidupan kita dapat tercapai gitu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kakak udah mau main-main ke segmen UKKPK. Semoga nanti Kakak di selanjutnya kan final nih, di genre provinsi itu Kakak bisa jadi winner lagi deh. Amin ya Allah, amin. Oke, intelektual muda, tadi aku udah banyak banget nih bincang-bincang sama kakaknya dari tentang genre itu sendiri, terus kayak mana perjuangan kakaknya buat bisa nyampe ke genre, terus juga aku tadi nge-spill sedikit tentang kehidupan kakaknya. Buat intelektual muda, tetap dengerin kita ya di YouTube, di Spotify, di Instagram, dan semua sosial media UKKPK. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Aku Enzi pamit. Dan aku Aisyah pamit. Wish you all the best and see you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.